Sore Pris, Hartono, apa Sore kabar? Hartono, Diki, kita mulai lagi podcastan Baik. ini. Gue keingetan ini aja, kita kan sekarang udah kira-kira mungkin udah pasti udah 2 dekade lebih, udah 20 tahun sekian kita meninggalkan dunia kampus kan. Benar. Ya, dan ya kita anggap kita kuliah 4 tahun, sebelumnya itu kan kita di high school gitu ya. Ya. Nah, wondering aja gitu loh, sebenarnya tuh sistem pendidikan sekarang sama sistem pendidikan dulu beda nggak sih? Nah, gue kepikiran aja, gue keingetan aja, sebenarnya yang kita pelajarin waktu kuliah, yang kita pelajarin waktu SMA, relevan nggak sih dengan kebutuhan kita di dunia kerja saat ini? Terlepas dari apakah subjek yang kita pelajari, apakah bidang studi yang kita ambil, jurusan yang kita ambil, kemudian memang kita kerja di jurusan tersebut kan? Either sama atau beda kan? Iya. Selama lo kuliah, lo menjalani kuliah itu, semua pelajaran, semua skill yang ini, ada nggak yang berguna buat lo di hari ini sekarang ini? Kalau sekarang ya setelah sekian tahun, udah 20 tahun, udah mix jadinya kan. Karena kan Pastinya. setelah kita lulus pun kita ada meskipun secara tidak formal kan. Oke. Kita kan belajar dari buku, dari seminar, dari YouTube, dari TED. Oke, gua refresh pertanyaan gua. Sorry. Ada nggak mata kuliah apa skill yang lo dapetin pas lo kuliah itu berguna untuk perkembangan karir lo atau kehidupan lo selama dari pas lulus kuliah sampai sekarang? Gua rasa pasti ada. Contoh gini lah misalnya ya, kita belajar filsafat. Gitu ya. Kita belajar filsafat kan. Ya which is kalau gua nggak ingat ya, setahu gua nggak semua universitas ada mata kuliah filsafat kan. Bukannya ada ya? Ya gue nggak tahu deh sekarang bagaimana dan sekarang apakah di Akma masih ada apa nggak ada, nggak tahu. Oke, contoh gini lah, misalnya kita punya mata kuliah dulu kewiraan, Pancasila. Kalau dipikir-pikir itu berguna nggak sih untuk kerjaan gitu kan? Oke, aku sih merasa enggak. Soalnya toh juga nanti begitu rejim berubah, itu pasti berubah lagi. Terus sedangkan kalau menurut gue misalnya gini, contoh filsafat. Kalau dipikir-pikir, so what dengan filsafat gitu kan? Tapi kan seenggaknya tuh itu yang akan mewarnai kehidupan kita kan. Itu nggak necessarily berguna untuk karir atau pekerjaan, tapi mungkin berguna secara untuk tidak langsung menjalani kehidupan. Ya, lebih ke situ sih. Karena gue berkecimpung di bidang pendidikan, pastinya ada misalnya yang berhubungan sama kerjaan gue sampai sekarang. Contohnya bahasa Inggris. Bener, gue sih merasa nggak terlalu banyak. Terutama kalau soal kuliah ya, gue lebih kepada bahasa Inggrisnya, bukan pada pengajaran bahasa Inggrisnya. Gue justru belajar mengajarkan bahasa Inggris itu pada saat gue mulai mengajar. Jadi pas gue mulai mengajar, gue belajar banyak bagaimana cara mengajar. Bukan pada saat gue kuliah. Teori-teori pengajaran dan segala macam itu gue nganggapnya itu sebagai sesuatu yang gue harus hafal, yang gue harus kerjaan biar lulus lah gitu loh. Gue kan di film, di ngajar skenario, gue menerapkan beberapa cara gue dulu mengajar bahasa Inggris pada saat ngajarin menulis skenario ke berapa orang gitu. Yes, itu gue setuju. Gue juga melakukan tersebut, betul. Ya, tapi teori-teori semua yang gue dapetin pada saat gue kuliah, gue benar-benar lupa apa yang gue pelajarin pada saat gue kuliah. Selain bahasa Inggrisnya. Mungkin bukannya lupa ya, mungkin terminologinya lupa, tapi in practice-nya lu ingat, lu tahu gitu loh. Waktu kita kuliah, kita tuh nggak lebih ke praktek kali ya. Kita jarang banget praktek loh. Gue merasakan pelajaran filsafat, pelajaran logika, pelajaran etika, itu sangat mempengaruhi gue di dunia kerja gue. Oke. Kuliah logika itu membuat aku jadi lebih kritis untuk membaca sesuatu, entah itu buat film, entah itu buat dunia, entah itu buat hal-hal lainnya. Itu sih. Meskipun kalau sekarang tanya, emang dulu logika lu belajar apa sih? Lupa juga sih. Ya itu. Ada yang lebih menarik lagi ya. Ada nggak sih sebenarnya kita butuh knowledge ini, kita butuh pelajaran ini, tapi justru di bangku sekolah itu tidak diajarkan. Kalau gue sih banyak banget.
sebetulnya sih. Banyak. Ya udah, ayo coba satu aja. Iya, banyak. Tapi coba Pris deh, jawab dulu. Oke. Ini public speaking. Gue tahu sebetulnya itu ada ininya, ada kuliahnya. Tapi gue berharap itu mestinya wajib untuk diambil. Terlepas dari apapun jurusan yang kita ambil ya. Iya, benar. Kita Itu ngomong general ya. bukan hanya sebagai pilihan. Aku ingat banget emang ada pelajaran public speaking waktu di kelas kita kalau nggak salah ya. Makanya tadi pada saat lu ngomong public speaking, gue mikir, perasaan ada deh. Emang ada. Tapi gue nggak pernah ambil Ada, karena gue emang nggak pernah tertarik soal itu gitu loh. Tapi pada saat gue menjalani hidup ini, gue ngerasa bahwa ini adalah suatu hal yang penting banget gitu. Dan gue harus ajarin, dan gue sebetulnya sangat menyesal tidak mengambil itu gitu loh. Bahkan lu merasa harusnya ini adalah MKDU gitu kan? Iya, benar. Gue setuju. Oke, kalau gitu alasannya kenapa, Pris? Lu kenapa merasa ini penting nih? Karena di lingkungan kerja manapun, kita tuh selalu harus mempresentasikan ide-ide kita. Dan itu bakal lebih membantu banget kalau misalnya kita ada dasar untuk public speaking. How to communicate your idea kan? Yes, itu benar. Oke, lu merasa gini nggak? Oke, gue bisa nih menjual ide gue kalau orangnya cuma sedikit, 1 atau 2. Tapi kalau ternyata audiensnya banyak, wah gue nggak bisa nih. Gue merasa gitu. Sama aja? Persis seperti itu, persis. Merasa gitu? Beberapa kali, satu hal yang gue rasakan pada saat gue menjelaskan ide, pada saat gue, misalnya nih, gue menjelaskan ide film ke teman gue, lancar banget gitu loh. Gue dia langsung lancar. Tapi pada saat gue mau presentasi di depan bos-bos dan segala macam, walaupun gue sudah berlatih, sudah punya pointer segala macam, begitu gue mulai kayak karena di public speaking itu nggak semudah itu, nggak cuma bisa berpikir yang penting gue bisa ngomong, gue bisa bawel. No, itu totally different karena ada skill tertentu. Karena kan kita mesti make sure bahwa audience yang ada lebih dari 1 orang itu, let's say grup ada berapa belas orang misalnya, kita mesti make sure bahwa dia mendengarkan ide kita, dia nggak bikin onar gitu kan. Benar. Emang sih ada beberapa orang yang mungkin jago ngomong dia. Kayak penyiar radio kan dibayar untuk ngomong gitu loh. Jadi itu kayak sesuatu yang emang talentnya dia untuk ngomong gitu. Tapi apakah kalau misalnya dia diharapkan dengan public speaking, apakah dia bisa gitu? Apakah dia bisa communicate ide-ide mereka dengan baik gitu loh pada saat dia harus menjual ide di depan banyak orang? Oke. Bagaimana kalau gue balik begini? Orang yang biasanya kasih training ke publik, tahu-tahu kejadian seperti ini pandemi. Dia harus mengajar online. Di mana di depan dia itu hanya layar komputer atau layar tablet atau layar handphone. Dia nggak ketemu orang. Itu ternyata bagi mereka itu juga masalah loh. Ada beberapa teman gue yang seperti itu. Dia bilang, gue selama ini nggak ada masalah. Gue training, kasih orang puluhan, ratusan, nggak ada masalah. Tapi begitu gue mesti online, kata dia, waduh gue bingung mau ngomong apa, katanya. Apakah itu sebuah talent? Apakah itu sebuah skill? Skill yang bisa dipelajari. Skill yang bisa dipelajari, yang nantinya dia bakal justru bisa lebih jago daripada orang yang punya talent ngomong itu gitu loh. Lu gimana, Ton? Lu kan penyiar radio nih, Ton. Nah, ya, tuh coba. Berbeda nggak kalau misalnya lu ngomong di radio sama kayak lu ngomong di kelas atau di publik gitu loh? Dan mana yang lebih susah dan mana yang lebih gampang? Dua-duanya susah. Dua-duanya susah. Karena lo harus tahu topik yang lo omongin dan lo mesti punya pengetahuan yang luas. Kadang juga lo mesti membangun emosi. Gimana caranya supaya tahu kapan masukin jokes, kapan masukin pengetahuan baru, misalnya new information di pembicaraan itu. Terus lo harus ngeliat juga audiensnya kayak gimana nih, reaksinya dan segala macam. Kalau misal di radio, kita ada di satu ruangan, listener kita ada di luar sana. Tapi kalau misalnya in public, mereka ada di depan kita. So, ada action, ada reaction, dan
Kadang kita ngarepin mereka seperti yang kita harapin, tapi ternyata kebalikannya. Nah, kalau misalnya ketemu situasi kayak gitu, apa yang harus kita lakukan? Berarti setiap itu punya tantangan-tantangan sendiri ya. Jadi kalau yang kayak punya radio, kita nggak bisa ngelihat audiensnya, jadi kita harus kayak membayangkan apa kita kayak ngomong sendirilah. Sedangkan Iya, kalau ada pasti ada audience, tantangannya sendiri. sedangkan kalau ada audience, kita justru melihat banyak orang dan perhatian tertuju pada kita, jadi itu yang membuat istilahnya demam panggung apa nervous tuh di situ kali ya. Balik lagi, tergantung ke guanya. Mentally, siap atau enggak. Kalau misalnya siap, good. Kalau misalnya belum siap, gimana caranya supaya mental gue siap? Gue termasuk orang yang nggak pede ngomong di depan publik. Itu gue sadar banget. Jadi gue menantang diri gue sendiri sebenarnya. Lu mau tetap di posisi yang sama, yang nggak bisa ngomong, atau mau menantang diri lu untuk ngomong? Setelah menantang diri gue sendiri, terus gue nanya ke diri gue sendiri, ada apa aja sih yang menarik yang bisa buat gue merangsang untuk ngomong gitu. Ternyata salah satunya adalah, hey, you, kenapa nggak coba radio? Terus setelah radio, yuk, kenapa nggak coba ngomong di depan publik? What will happen next? Apa yang akan terjadi berikutnya? Apa gue akan diem? Apa gue akan ketakutan? Apa gue akan kabur? Atau apa gitu? Jadi gue mau tahu reaksi diri gue sendiri juga. Perhatiin nggak? Kalau kita dulu ya, kita ikut seminar, kita ikut talk show. Lalu at the end kan dibilang, ayo siapa yang ada pertanyaan? Perhatiin deh, kita kebanyakan kalau begitu nggak ada yang mau nanya. Kalaupun kita nanya, kita nulis di kertas. Iya, benar. Ya kan? Seolah-olah tuh ada apa sih? Seolah-olah tuh kita nggak bisa mengkomunicate our idea. Kita bingung kalau mau ngomong tuh secara verbal tuh gimana gitu. Ya jadi kayak kita lebih pede, gue tulis aja deh. Atau mungkin yang kedua adalah, gue nggak pede nih ngomong depan orang nih. Ya kan? Karena begitu kita raise hands, kita nanya, otomatis pasti mata orang ke kita kan, ngeliatin kita kan. Iya. Kadang kita kan nggak pede. Iya. Gue suka iseng ya, kadang-kadang kalau teman bilang, lu lagi nanya. Gue bilang, ya kapan lagi kesempatan gue disorot kamera gitu kan. Jadi lu waktu itu nanya gara-gara lu pengen disorot kamera gitu? Bukan karena pertanyaan lu penting? Enggak juga. Gue nanya karena gue berasa gini, gue tuh pernah ngajar, gue pernah ngajar gitu loh. Iya. Dan gue ngajar bukan cuma bahasa Inggris, gue ngajar macem-macem. Dan pada saat gue bilang, oke, ada pertanyaan nggak ada pertanyaan, padahal gue yakin mereka nggak ngerti gitu loh. Bingung kan kita kan. Iya. Kita kan pengennya kalau kita ngajar, kelas itu kan live gitu loh, ada yang nanya gitu kan. Responsif. Bahkan gitu gue udah bilang loh, kalian kalau mau nanya silahkan potong di jalan. Maksudnya potong di tengah jalan pun I don't mind gitu. Iya. Kita kan bingung akhirnya, bayangin aja lalu ngajar sekian lama, tau orang cuma diem, cuma dengerin aja gitu loh. Lama-lama ngantuk gitu kan. Kita kan pengennya interaktif kan. Di kuliah ada beberapa kelas yang ada acara debate. Masih ingat gak lo? Yes, itu gue ingat. Itu Ya. banget, man. Dan aku ingat banget kalau kita ngelihat di US, di Western, itu debate itu sebetulnya sudah ada pada saat mereka di SMA loh. Jadi kesimpulannya di sini adalah public speaking itu penting untuk diajarkan, wajib, bahkan dari SMA maupun kuliah ya, para mahasiswa dan mahasiswa, dan itu wajib ya. Dari gue sekarang ya? Iya, dari Diki dulu coba. Kita itu dari sekolah itu kita pelajaran olahraga kita itu kurang. Dan olahraga itu menurut gue itu relate dengan kenapa kita lack of public speaking knowledge. Tapi bukan olahraga dari SMA tuh udah diwajibin ya? Betul, dari SD bahkan udah diwajibin. Dari SD, iya. Diwajibkan dari SD, SMP, SMA. Tapi begitu kuliah itu nggak ada. Kecuali lu ngambil namanya itu kan ya. Nah, ya gue nggak tahu lah ya kalau lu kuliah di luar negeri ada apa nggak ada, gue nggak tahu. Tapi yang gue tahu adalah jam pelajaran olahraga di Indonesia itu dikit dibandingkan dengan di luar negeri.
begitu kuliah itu nggak ada, kecuali lu ngambil Oh, oke. apa sih namanya itu kan ya. Nah, ya Iya, gue iya. nggak tahu lah ya kalau lu kuliah di luar negeri ada apa nggak ada, gue nggak tahu. Tapi yang gue tahu adalah jam pelajaran olahraga di Indonesia itu dikit dibandingkan dengan di luar negeri. Itu satu, gitu kan. Eh, dan ternyata olahraga itu gitu ya, tujuannya tuh cuma bukan lu having fun, membangun imun tubuh biar badan lebih bagus, bukan cuma itu ternyata. Gue juga baru tahu gitu ya, gue juga baru tahu ternyata olahraga itu bisa membangun lu punya leadership skill, bagaimana lu berorganisasi, lu bekerja dalam tim, ternyata olahraga itu Oh, oke. Oke, gitu. oke. Jadi tanpa lu sadar, tanpa anak-anak sadar itu, pada saat mereka dari kecil mereka sudah diajarkan olahraga gitu ya, mereka tuh udah diajarkan bagaimana untuk dia jadi leader. Dan udah gitu sudah diajarkan, ingat ya, lu nggak sendiri loh, lu bekerja dalam sebuah tim. Oke. Bayangin ya, lu basket, lu sepak bola, lu volley, even lu bulu tangkis aja juga lu berdua tim gitu kan. Iya. Makanya relate lagi, balik lagi ke tadi public speaking itu. Hmm. Kalau menurut gue seperti itu, pelajaran olahraga kita sangat sedikit. Meskipun yes, gue tahu tidak semua orang memiliki bakat dalam olahraga kan. Bahkan ada orang yang nggak suka, that's okay gitu loh. Tapi kan seenggaknya kan diajarkan lah gitu loh. Diajarkan bukan karena skill, bukan cuman karena skill skill olahraganya, olahraganya, bukan. tapi skill. Olahraga tersebut itu adalah untuk membangun lu punya karakter. Oke, ini kembali pertanyaan gue ya. Olahraga itu kan sebetulnya sudah ada diwajibin dari SD sampai SMA kalau nggak salah ya. Ya, Dan tapi betul. di masa kuliah tuh nggak ada. Tapi menurutku kan Ya. agak kurang gitu kan. Solusinya apakah waktu jam olahraga yang diperbanyak pada saat SD dan sampai SMA itu, atau mungkin pas kuliah juga harus ada diwajibkan juga olahraga itu gitu, atau gimana? Jujur gue nggak tahu gitu ya, gue nggak ngerti karena gue nggak compare gitu dalam misalnya dalam satu minggu kita tahu lah dalam satu minggu pelajaran olahraga ada berapa, biasanya cuma seminggu sekali kan kita kan. Iya. Gue juga baru ngeh nih karena pelajaran mengenai leadership, sportivitas dan dan semua hal yang mengenai olahraga itu nggak diajarkan tempat lain. Nggak ada pelajaran khusus untuk leadership gitu loh. Ya, Ya betul. kan? Nah, salah satunya itu kan ada di dalam pelajaran olahraga itu kan. Pelajaran olahraga gitu dan Secara tidak langsung kan. secara tidak langsung gitu, dan ya lu bisa dapetin pelajaran leadership di seminar-seminar, tapi itu kan kayak pilihan gitu kan. Belajar karakter, belajar sportivitas, belajar leadership itu kan nggak ada dalam pelajaran-pelajaran yang mata kuliah ataupun mata pelajaran yang ada, dan itu semestinya diajarkan setelah lulus kuliah untuk menghadapi karir dan hidup. Di Korea itu dari kecil sampai mereka dewasa itu mereka belajar taekwondo. Oke. Harus itu adalah kewajiban. Diwajibkan ya? Diwajibkan, yes, diwajibkan. Ya gue nggak ngerti ya tujuannya apa, apakah tujuan untuk kesehatan, untuk bela negara, karena mereka itu ada wajib militer kan. Iya. Jangan pernah berpikir, weh kita ada 280 juta, musuh kita paling cuma berapa puluh juta. Come on, sekarang berantem nggak keroyokan men, ditembak pakai bom, ya kan? Tapi mungkin mereka justru mengajarkannya bukan karena mengajarkan taekwondo itu bukan karena itu sebuah olahraga yang bisa jadi sehat dan jadi jago, tapi karena leadership-nya itu kali. Mungkin. Jadi mungkin pada saat diajarkan taekwondo itu banyak tujuannya. Salah satu tujuannya adalah untuk suatu kesehatan. Kedua, leadership. Ketiga, ya mungkin bela negara. Keempat, ya melestarikan budaya, karena taekwondo itu kan asalnya memang dari Korea kan. Meskipun balik lagi ya, gue itu bukan tipe yang suka olahraga. Jadi kalau seandainya ternyata pelajaran olahraga dibanyakin pun mungkin gue nggak suka juga gitu. Tapi menurut gue ini penting gitu. Sebetulnya gue juga nggak suka olahraga sebetulnya men. Gue ralat ya. Sebenarnya gini, kita memang olahraga kita terbatas kan ya. Contoh waktu gue SMA, gue tau cuma basket sama volley kan. Basket volley gitu kan ya. Pada saat itu kayaknya nggak mungkin sepak bola deh, karena lapangannya nggak ada, ya kan. Olahraga itu sebenarnya banyak, termasuk golf, termasuk berkuda gitu kan ya. Ada kasti. Bokap gue itu senang pingpong, termasuk biliar olahraga kan. Dan gue suka biliar. Sebelum gue tinggal di Bintaro ya, gue tinggal di satu tempat Pondok Pinang, dan itu banyak anak-anak kampung. Jadi gue sering main sama anak-anak kampung gitu loh.
Dan mereka tuh sering main permainan tradisional. Jadi kayak galasin, bentengan, terus ada berapa banyak mainan lagi gitu. Ya gitu, dan itu juga termasuk olahraga, dan itu termasuk sesuatu yang team building juga. Yes. Team building juga. Dan itu gue sayangnya pada saat gue ke sekolah, permainan-permainan itu tiba-tiba menghilang. Ya, apalagi zaman sekarang. Itu jadi sesuatu yang buat gue agak sayang juga ya, karena anak-anak sekarang tuh udah nggak pernah main itu lagi gitu loh. Oke, Hartono, gimana menurut lo? Kalau gue jawabannya bakal beda. Kita harus diajarkan investasi dari kecil. Pas lagi kecil, kita selalu diajarin soal menabung. Right? Menabung, dan menabung. Tapi pada saat kita dewasa, ketika kita butuh uang, salah satu yang paling penting adalah kita harus investasi. Kita boleh kerja, tapi pada saat yang sama, kita tidak tahu, dan baru-baru ini tahu, kalau ada yang namanya passive income. Bentuknya seperti apa? Ya. Ada tempat kos, ada saham, dan lain-lainnya. Karena itulah gue pikir investasi penting untuk diajarkan dari kecil. Lu bayangin aja, Indonesia itu jumlah penduduknya banyak. Bayangkan kalau pelajaran investasi itu diajarkan dari kecil, mungkin pas lagi dewasa, tinggal jalanin aja. Mau ini, ujung-ujungnya semua makmur, kayak raya, gak ada lagi yang kepikiran soal kejahatan, gak ada lagi yang kepikiran soal korupsi. Pada saat kita punya cukup duit, yang kita harus perhatikan adalah mengembangkan skill. Ya kan? Andaikan saja ada pelajaran investasi dari kecil. Itu aja. Tujuan kita sekolah itu kan adalah biar kita mendapatkan suatu pekerjaan lebih baik, untuk mendapatkan hidup lebih baik, duit lebih banyak gitu kan. Iya. Ya tapi ya itu nggak diajarkan untuk investasi gitu. Memang itu sudah banyak dikeluhkan. Kalau gue sih, gue lebih berpikir ke depannya, dan gue lebih berpikir ke kemakmuran orang banyak sih. Gitu. Kalau misalnya urusan pekerjaan lu hilang, gue yakin ada bagian dari pekerjaan lu yang pasti dibutuhkan. Mungkin yang dimaksud Hartono adalah dasar-dasar investasi aja gitu loh, nggak harus detail di dalam seperti yang lo pelajarin, Dik. Jadi kayak cuman paling nggak awareness kalau ada investasi yang lo tuh sebagai orang awam tuh harus tahu gitu loh. Oke, gue tahu jawabannya. Kenapa pelajaran ini nggak ada di sekolahan? Gue tahu jawabannya. Ya, kenapa? Karena sekolah itu mendidik lu untuk bekerja, untuk lu menjadi seorang pekerja. Bukan lu menjadi seorang investor, bukan lu menjadi seorang business person, bukan lu menjadi seorang entrepreneur. Jadi ya nggak bakal ada lah gitu loh, pelajaran investasi tersebut. Ini emang menyedihkan banget. Jadi ini emang sebuah aturan dari sana yang benar-benar hamba kepada ya basically korporat kan. Tujuannya itu kan. Ini personal opini gue loh ya. Iya. Gue sih setuju banget sama lo kalau investasi itu emang harus diajarkan di sekolah, di awal-awal banget. Tapi menurut lo ini harus diajarkan sejak kapan? Sejak kuliah kah, atau kalau sejak SMA kah, atau bagaimana? Sedini mungkin lah. Kalau misalnya sedini mungkin, of course yang dikasih adalah general dulu, secara umum dulu, baru misalnya dia naik lagi ke tingkat yang lebih tinggi sekolahnya, mulai lebih spesifik lagi, dan semakin tinggi semakin spesifik, semakin khusus, semakin maunya apa dan sebagainya. Itu sih kan nggak mungkin juga pas lu lagi TK atau lagi SD jebret lu dikasih semua. Yang ada juga ini pada ngomong apa sih? Biasanya sih segala macam hal tentang investasi adalah untuk orang-orang yang sudah berpenghasilan kan. Kalau gua ini bakal jadi tantangan buat yang buat kurikulum dan pengajar. Gimana caranya supaya memasukkan ke dalam pelajaran itu? Apakah anak-anak itu akan tertarik
untuk nggak belajar sesuatu yang nggak bisa mereka praktekkan gitu loh. Karena mereka belum punya penghasilan untuk investasi itu gitu loh. Nah, sekali lagi, harus di breakdown seumum mungkin. Nah, Kalau investasi itu bentuknya mungkin contohnya seperti ini, timbang langsung, kan nggak mungkin juga kasih langsung semuanya kan. Gue bilang itu tantangan yang buat kurikulum dan pendidik. plausible nggak mengadakan pelajaran-pelajaran investasi itu sedini mungkin kepada Possible. murid? Plausible. Oke, Possible. gimana caranya? Karena gini, gue lupa waktu gue TK, gue nggak ingat. Gue ingat waktu gue TK ya. Tapi gue ingat waktu gue SD, kelas awal-awal lah, kelas 2 lah, gue ingat ya. Itu kita diajarkan untuk menabung. Jadi waktu itu guru gue, gitu ya, guru SD gue tuh dia ngambilin duit jajan kita. Atau mungkin, gue lupa lah mekanismenya, gue lupa berapa deh gitu ya. Pokoknya tuh kita store ke dia. Kita store ke dia gitu loh. Oke. Kita store ke dia, nanti dikasih tahu ada berapa gitu kan. Nah, itu satu. Oke. Lalu nggak lama setelah itu, gue lupa kelas berapa, tapi pokoknya masih SD juga gitu ya. Tahu-tahu tuh kita punya Tabanas. Tabungan nasional pada saat gue itu kan. ingat. Oke, sip. Nah, jadi kita semua disuruh buka rekening tersebut, lalu kita nyetor juga. Kita nyetor melalui guru kita. Nanti seminggu sekali orang bank akan datang untuk mengambil. Gitu. Dan kayaknya tuh seneng aja gitu, berarti nama gue ada di situ, ada duit gue lo gitu loh. Meskipun pada saat itu gue nggak ngerti tentang masalah bunga itu kan. Oke, berarti itu sudah dilakukan kan dengan Iya, adanya itu sudah dilakukan meskipun pelajaran secara tidak langsung. Iya, oke. Lalu SMA. Nah, SMA begitu kelas 2. Nah, ini kebetulan gue A3 ya. Kalau Pris kan A4 ya. Iya. Jadi mungkin Pris sama sekali nggak tahu ya. Hartono A3 ya, Ton? Iya. Nah, lu masih ingat nggak? Dulu kita pelajaran matematika. Matematika kita tuh kita belajar tentang future value. Lupa gue. Lupa, ya udah. Jadi waktu kelas 3 belajar matematika, dan gue lupa kelas 2 atau kelas 3, itu mengajarkan tentang future value. Nah, itu kan sebenarnya secara tidak langsung kita diajarkan tentang menabung, tentang investasi, tapi bukan mata pelajaran khusus, tapi mata pelajaran matematika. Outcome-nya apa dari future value itu? Outcome-nya itu adalah, misalnya contohnya tentang compounding interest. Lo nabung sekarang, ternyata dalam 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, ternyata duit lo jadi berapa. Dengan bunga sekian, ternyata duit lo jadi berapa. Menurut Einstein, compounding interest itu adalah keajaiban dunia. Oke, berarti itu memang sudah diajarkan, tapi secara tidak langsung. Secara tidak langsung, tapi dalam bentuk tabungan. Jadi tabungan adalah investment sebetulnya kan ya? Gue setuju. Tabungan sebenarnya adalah investasi. Gue setuju. Iya kan? Investasi. Tapi tapi masalahnya adalah, gue bilang kalau diajarin menabung bagus. Terus apa setelah menabung? Kan kita nggak cuma menghasilkan uang, nabung, ngarepin bunga, begitu terus. Nah, uang itu kan harus diputar dengan cara investasi. Ternyata kamu bisa investasi. Sebenarnya gini, Ton. Ya, Ton ya. Kalau dipikir-pikir sebenarnya, Ton ya, semua tidak ada yang seneng kalau uang itu diinvestasikan. Semua nggak ada yang suka, kecuali bank yang kerjaannya menjual investasi. Di luar itu nggak ada yang suka, Ton. Siapa yang nggak suka? Semua nggak suka. Makanya gue bilang, semua tidak akan suka kalau ada orang yang menginvestasikan uangnya. Kecuali bank atau pihak yang menjual produk investasi. Bahkan pemerintah pun nggak suka kalau rakyatnya itu berinvestasi. Mungkin cuma ngomongnya doang ya, cuma ngomong, kalian harus menabung, kalian harus berinvestasi. Tapi sebenarnya nggak suka. Pemerintah itu lebih seneng kalau rakyat itu spending, bukannya menabung. Sebenarnya duit di bank itu sangat banyak sekali, Ton. Jadi kalau lu bilang gitu ya, lu bilang misal dana pihak ketiga, duit yang ada di deposito, duit yang ada di tabungan, duit yang ada di saham, duit yang ada di investasi, itu banyak sekali. Masalahnya harusnya duit itu tidak boleh di situ. Duit itu harusnya ada di luar. Di spending gitu harusnya puter ekonomi, spending, biar ekonomi muter. Kesimpulannya adalah pemerintah tidak ingin rakyatnya kaya. Bukan rakyatnya kaya, Ton ya. Karena gini, bukan masalah kaya. Gimana ya?
So you Iya, want pemerintah seneng lah kalau rakyatnya kaya, berarti kan bisa bayar pajak lebih mahal kan. ketika lu invest sesuatu, itu kan berarti lu kan menghasilkan sesuatu kan, menghasilkan uang. Ya, Dan ketika ya. lu menghasilkan uang, lu bisa spend kan. Masalahnya adalah kita dari kecil nggak diajarin buat Iya. invest. Gimana bisa Iya. spend kalau nggak ada duit? Kalau sudah diputar, diinvestasikan, menghasilkan uang, baru spending. Siapa yang mengadakan, gue nggak inget gitu ya. Tapi waktu itu sempet gitu ya, mengadakan tuh kita banker, kita datang ke universitas, kita datang ke university untuk menjelaskan tentang apa itu investasi. Oke. Gitu. Jadi kita mengajarkan kepada mereka apa sih investasi itu. Investasi itu apa aja, bisa di produk investasi apa aja. Itu bisa dilakukan kepada anak SMA, bisa. Bisa ya, sama anak SMA juga Bisa, sangat dan bisa. itu jadi pelajaran Sangat tetap bisa, gitu loh. tinggal bahasanya dipermudah aja. Enggak, maksudnya Bisa itu aja, jadi bisa. pelajaran, jadi semacam pelajaran tetap gitu loh, mata pelajaran yang tentang Bisa. investasi gitu loh. Bisa aja sebenarnya bisa. Sebenarnya pemerintah nggak harus kalaupun misal pemerintah takut karena orang masyarakatnya nyimpen, seharusnya pemerintah nggak usah takut sih kalau misalnya disampaikan pelajaran investasi itu di SMA, yang soalnya tadi barusan diomongin di SMA. Masalahnya adalah berapa persen dari anak SMA yang bakal inget pelajaran itu dan bakal tertarik, ya kan? Ya, terutama karena SMA itu nggak punya Nah, penghasilan itu dia. gitu loh. Tunggu dulu, karena SMA Ya. nggak punya penghasilan, jadi buat apa gue belajar mengenai investasi kalau gue nggak punya duit gitu loh kan? Itu sih, Ya, pertanyaan tapi gue yang ke penting situ gitu adalah loh. niat baiknya ada gitu. Niat baiknya Yang ada, penting cuman niat buat baiknya ada. ya tapi buat apa gitu? Gue waktu anak SMA, misalnya gue kasih pelajaran tentang investasi, gue bakal cabut terus gitu loh, karena ngapain? Gue nggak punya duit gitu loh. Pelajaran investasi apa itu kan kayak ekonomik banget dan urusan orang-orang tua lah gitu loh. Kita kan SMA kita SMA aja udah banyak belajar mengenai apa sih biologi, pelajaran-pelajaran yang mesti kita Fisika, ini kimia, gitu, ada lagi pelajaran investasi gitu loh. Itu loh. Banyak tuntutan dan udah bikin pusing, jadi untuk fokus ke itu juga buat apa gitu loh. Ya walaupun kita akhirnya belajar terus akhirnya dapat nilai bagus, terus akhirnya setelah berapa lama ya kita bakal lupa lagi gitu loh. Kecuali kalau dikasih awareness. Betapa pentingnya investasi ini. Iya, kan? itu. Kecuali kalau ada pendekatan itu gitu, pendekatan ini bahwa ya kita ngomongnya jangan investasi lah, mungkin dikasih kata bahasa lain lah apa gitu yang membuat anak-anak SMA ini tertarik untuk ikut gitu loh. Kalau kita ngomongin nih yang punya side job, yang punya investasi dalam arti gini ya, tahu-tahu nih bisa punya kos-kosan misalnya kan, atau misalnya punya ya pokoknya side job lah gitu, kayak tadi lu bilang punya peternakan bebek apa segala gitu kan ya, kos-kosan apa segala begitu kan, itu boleh dikata justru banyaknya itu adalah di negara berkembang. Di negara maju tuh sangat dikit sekali. Nah, nggak ngerti kenapa. Apakah mereka lack of investment knowledge? Mereka pengetahuan tentang investasi itu sangat sedikit sekali. Ataukah karena mereka tidak peduli? Karena mereka berpikir, cukuplah dengan gaji sekian. Ngapain juga mikirin investasi lagi gitu kan. Ya nggak tahu kenapa. Tapi apakah... Gitu. Tapi gue tanya juga ya, apakah di Western world gitu, negara-negara develop itu, apakah ada pelajaran mengenai investment itu? Enggak. Tidak ada. Makanya di sono pun para educator di sono pun, para investor di sono pun itu seperti contoh Robert Kiyosaki yang buku terkenal Rich Dad Poor Dad itu. Iya. Atau misalnya yang Shark Tank itu, siapa Mr. Wonderful itu, dia kan orang Kanada ya. Nah, mereka mengatakan hal yang sama, harusnya pelajaran tentang uang itu ada. Jadi bukannya investasi loh, bahkan pelajaran tentang uang harusnya ada katanya. Karena uang itu lebih general kan, baru kemudian lebih spesifik ke investasi kan. Mereka bilang begitu, mereka mengatakan hal yang sama. Dan mereka bilang, nah itu akibatnya seperti itu. Bahkan orang di sana tuh nggak berpikir untuk beli rumah. Karena mereka mikir, gila tuh rumah sekian, taruh harga sekian juta dolar atau berapa ratus ribu dolar gitu kan. Mereka nggak mampu, gaji mereka paling cuma berapa ribu gitu kan, berapa puluh ribu gitu. Mereka nggak mampu, jadi akhirnya mereka pikir adalah sewa aja gitu.
misalnya Eropa tuh udah nggak bisa beli rumah, Pris. Lu mesti kaya sekali baru lu bisa beli rumah. Dan akhirnya orang yang kaya itu pun bukan gara-gara dia kaya, tapi kemudian adalah suatu perusahaan. Jadi perusahaan yang beli apartemen atau flat tersebut lalu disewakan ke orang-orang gitu. Kalau di negara-negara barat, negara-negara development, western world itu kan mereka ada kayak jaminan sosial. Makanya walaupun mereka miskin, mereka tuh masih punya uh, at least bisa buat makan lah gitu loh. Ya kan? Iya, tapi sebenarnya mereka bilang mereka sebenarnya nggak cukup sebenarnya. Jadi itu hanya minimal doang gitu. Sebenarnya sih kalau gue lihat gue yang di Amerika lah, at least di Amerika tuh sebetulnya tuh melebihi cukup loh, Dik. Cuman bahkan ada orang yang hidupnya tuh kayak cuman berapa tahun itu cuman bergantung pada itu jaminan sosial aja. Mungkin dia menganggap bahwa dia nggak butuh Netflix, yang penting makan. Iya, berarti hanya taraf hidup minimal berarti kan. Taraf hidup minimal, iya. Tapi mereka nggak kekurangan, at least gitu loh. Nggak kekurangan dalam hal sandang pangan lah gitu loh. Ya kalau dia cukup puas dengan itu ya sudah, nggak apa-apa. Iya. Tapi kan kita kan kalau di sini kan kita kalau nggak gitu ya kita nggak makan basically. Berarti lu setuju dengan usulan Hartono dong berarti ya? Yes, gue setuju itu harusnya ada dan gue setuju itu harus penting. Tapi gue melihat dari sisi lain kayak tidak mungkin karena ada kepentingan lain. Ya ini topik yang buat aku sih lumayan menarik ya. Skill lain itu misalnya apa? Menurut gue bahasa sih. Bahasa. Iya, bahasa. Bahasa juga. Maksudnya, tapi kalau bahasa Inggris juga bukannya suatu udah ada dalam bulan pelajarannya. Kalau at least bahasa Inggris ya. Ada. Tapi apakah cukup? Kalau menurut gue sih sekarang yang anak-anak sekarang itu dari TK udah better gitu loh. Maksud tuh itu udah lumayan. Betul. Bahkan kalau kita lihat ya, dia lulus SMA meskipun SMA biasa aja bukan SMA top ya. Iya, bahasa Inggrisnya udah jauh lebih baik daripada kita. Benar banget. Apalagi dengan adanya sosial media yang saling itu orang jadi semakin belajar dengan cara dengan yang lebih mudah gitu, dengan yang gampang itu. Tapi ingat tadi kan gue bilang bahasa, gue nggak spesifik bilang bahasa Inggris kan, gue juga bilang bahasa kan. Jadi harusnya ada bahasa lain lagi. Jadi bukan cuma bahasa Inggris. Meskipun iya sih dulu waktu kita sekolah juga ada 2 bahasa kan. Ya waktu itu kebanyakan either Inggris sama Jerman atau Inggris sama Prancis ya. Tapi itu nggak diwajibin deh. Gue Jerman. Iya, gue Jerman. Tapi kan gue Jerman dan Inggris nggak diwajibin, iya, dan cuma sekedarnya dong asal doang kan. Nah, kalau pertanyaan bahasa adalah bahasa apa? Apapun bahasa itu penting gitu kan ya. Pentingnya kenapa? Ya pentingnya kita bisa berbahasa dalam bahasa asing tersebut, satu. Kedua, bahasa itu kan selain Inggris ya, selain Inggris. Soalnya kalau misalnya jawaban lo itu, kalau misalnya jawaban lo itu, menurut gue sih Inggris sudah cukup loh. Kalau zaman kita, gue berharapnya bahasa Inggrisnya harusnya lebih baik lagi, lebih banyak lagi jamnya. Iya, benar. Gue setuju. Terlepas mau A1, A2, A3. Itu setuju gue. Ya. Nah, kalau zaman sekarang, tahun sekarang nih 2000-an ini, 2010, 2020, ya gue tahu memang anak-anak yang lulusan SMA itu Inggrisnya udah much better gitu kan. Iya. Ya nggak tahu deh ya apakah ternyata memang guru-gurunya lebih baik lagi, kurikulum lebih baik, atau gara-gara ada medsos gitu, nggak tahu juga kan. Ya, tapi maksud gue ya take advantage lah. Inggris udah ada, kenapa nggak masukin bahasa ketiga? Oke. Prancis kah, Jerman kah, Korea kah, gitu kan? Nah, kenapa? Karena gue kasih contoh, gue tahu 2 negara. Kalau begitu, lu nggak menempatkan diri lu posisi siswa. Kenapa? Karena siswa itu menurut lu sudah terbebani, sudah banyak sekali apa yang mereka pelajari gitu. Iya. Ya oke, gue juga mengakui dulu, gue juga sekolah, dan gue berasa tertekan. Tertekan kenapa? Waduh, gila ini pelajaran, gue nggak suka. Oke, gue punya jawaban. Dua jawaban gue. Kesatu, seberat-beratnya pelajaran mereka hanya belajar. Ya kan? Mereka hanya belajar gitu loh. Mereka nggak memikirkan bagaimana untuk hidup, bagaimana untuk membiayai hidup, apalagi untuk membiayai hidup orang lain.
Bayangkan loh, mereka hanya belajar toh doang. Sedangkan kalau mereka sudah di usia 30-40, dia kan mesti memikirkan untuk hidup kan. Membiayai hidup dia sendiri, membiayai hidup pasangannya, mungkin membiayai hidup orang tuanya, dan pasti membiayai hidup anaknya kan. Iya. Kurang mana yang lebih berat coba? Tapi gini, Dik, maksudku kalau kita lihat dari murid-murid yang ada di Jepang, di Korea itu banyak kan ada suicide rate itu tinggi gara-gara Yes. belajar sih. Yes, gue setuju. Itu yang kedua, itu poin kedua gue. Oke. Kebetulan lu sebut nih Korea dan Jepang, karena tadi gue mau kasih contoh juga sama negara ya, Korea Jepang. Iya. Cuma gue akan menambahkan 2 negara lagi, Hmm. which is ke satu Singapura, karena Singapura gue tau persis lah ya. Iya. Gue pernah di sana, gue banyak teman di sana, saudara gue ada di sana gitu kan. Singapura satu, lalu kedua Cina. Oke. Ya Cina juga gue denger cerita doang sih, gue nggak punya kenalan yang di Cina, tapi gue punya, ya gue baca lah gitu kan ya. Iya. Kebetulan di 2 negara tersebut sih, yang bunuh dirinya sih kayak nggak denger ya. Iya, iya. Gitu kan. Lalu kemudian kita tahu di Korea sama di Jepang juga seperti itu ya. Tapi kalau gini, dari sisi yang bunuh diri, lebih banyak yang bunuh diri itu yang udah kerja dibanding yang masih sekolah, Pris. Outcome anak-anak lulusan dari 4 negara tersebut, mereka itu sekarang di dunia kerja mereka jadi leader loh. Mereka orang-orang hebat loh. Beban sekolah mereka itu memang berat, tapi sebenarnya jauh lebih ringan dibanding kalau nanti mereka sudah di dunia kerja, sudah di dunia nyata. Nah, alasan yang lo kasih tadi barusan itu omongan yang persis diomongin sama orang tua gue. Gue ngerti orang tua gue itu kerja keras. Gue masih inget reaksi gue kesel banget denger kata-kata itu. Jadi intinya adalah seolah-olah gue hidup tidak berterima kasih gitu loh. Sedangkan lu nggak tahu beban belajar gue, lu nggak tahu gue harus bagaimana di sekolah, harus gimana supaya menjadi pelajar yang baik, harus gimana supaya pelajaran gue bagus gitu. I don't know. Gue rasanya jadi teringat kembali memori masa lalu. Gitu aja sih. Nggak, gue setuju, Ton. Kalau kata-kata gue disebutkan ke anak, itu menyakitkan untuk anak. Gue setuju. Tapi kan kita kan di sini kan discuss sebagai kita semua orang tua kan. Kita ini bukan Dewan Perwakilan Rakyat yang mempunyai wewenang untuk menjalankan peraturan ini kepada sekolah gitu loh. Kita cuma bisa berandai-andai. Seandainya begini, apa yang terjadi? Apa yang kita pengenkan pada saat itu? Kita tidak memaksa untuk itu gitu loh. Gue tau negara Korea dan gue tau negara Australia. Gitu kan ya. Oke. Nah, mereka itu gitu ya. Australia gue for sure gue tahu gitu ya. Mereka tuh salah satu bahasa yang dipelajarin di Australia sekolah itu, SMP dan SMA, itu adalah bahasa Indonesia. Karena mereka beranggapan ini negara dekat, ini negara jumlah penduduk banyak yang minta betul 80 juta. Iya. Itu ya. Jadi mereka encourage gitu. Dan mata kuliahnya itu lumayan banyak gitu loh. Oke. Dan pada saat mereka lulus SMA, itu mereka bisa ngomong. Ya kalau ternyata kemudian mereka nggak pakai, mungkin udah 5 tahun 10 tahun mereka lupa gitu kan ya. Iya. Tapi begitu mereka lulus, ibaratnya mereka ke Bali tuh mereka ngomong bahasa Indonesia tuh bisa gitu loh. Pertanyaan gue adalah seberapa penting, dan kedua bahasa apa gitu loh. Bahasa keduanya itu apakah sesuai dengan yang mereka pengen? Nah, gue nggak tahu. Kalau lu tanya gue bahasa apa yang penting, gue nggak tahu. Okay. Gue nggak tahu, gue nggak bisa jawab. Tapi maksud gue, contoh tadi, Australia menganggap bahasa Indonesia itu penting. Iya. Oke, nah sekarang gue kasih contoh negara lain, which is Korea. Iya. Gitu kan ya. Nah, di Korea itu bahasa Inggris udah harus pokoknya. Lu mesti harus. Gitu kan ya. Lalu berikutnya, lu dikasih kebebasan, lu mau belajar bahasa apa? Untuk zaman sekarang pun, gue ngerasa sih bahasa Inggris itu udah cukup gitu. Dan apalagi, kalaupun ada bahasa lain, ya diserahkan kepada kebutuhan anak itu tersebut. Misalnya mereka mau kuliah di luar negeri, ya mereka harus sesuai dengan bahasanya gitu loh. Oke, jadi bisa kita simpulkan bahwa ternyata banyak banget pelajaran-pelajaran
ataupun skill atau pengetahuan yang kita tuh ngarepin diajarin pada saat kita sekolah dan kuliah yang kemudian sangat berguna. Memang kita berasa ada pelajaran-pelajaran yang sepertinya tidak berguna. Lalu kita merasa ada pelajaran-pelajaran yang seharusnya ada tapi tidak diajarkan. Ya. Tapi kan belajar itu, learning is a process kan. Oke. Learning is a process, bukan berarti hanya di bangku sekolah, bukan hanya formal kan. Oke. Kita punya informal dalam arti apa? Dalam arti misalnya kita buku, dalam arti kita ikut seminar. Apalagi kan sekarang udah banyak ya, udah ada YouTube, udah ada TED, macam-macam gitu kan. Iya. Ya balik lagi, learning is a process. Bukan hanya kita mempelajari hal-hal baru, tapi hal-hal lama pun ya kita mesti refresh lagi. Ya udah, jadi ya meskipun kita udah meninggalkan pendidikan formal, tapi learning is a process, ya belajarlah dari sumber-sumber lain.